Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk sama-sama belajar di dalam pertemuan kali ini. Kemarin kalian sudah libur lumayan ya Nak ya, cukup panjang 4 hari. Semoga di hari ini kalian semangatnya bertambah lagi, semakin besar, semakin mau untuk belajar bersama-sama. Oke, langsung aja ya Nak ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bu Septi mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pembelajaran diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu doa mau belajar. Kita sama-sama baca ya, Nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan kita baca berdoa, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kalian tangkap dan bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembelajaran hari ini tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama itu adalah memahami kosakata tentang keberagaman. Yang kedua, menggali informasi tentang ciri-ciri individu di rumah. Lalu yang ketiga, membuat kerajinan dari bahan tumbuhan di sekitar. Sikap-sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah tanggung jawab, rasa ingin tahu, aktif, dan kreatif. Kita sama-sama baca ya Nak. Boleh kalian buka bukunya halaman 165. Yang Ayo Mengamati. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kalian akan belajar mengenal keberagaman. Amati teman-teman kalian. Tentu tidak ada teman kalian yang sama fisiknya. Ada anak yang berambut lurus, ada anak yang berambut keriting dan ikal, dan ada yang berbadan kurus. Nah, ada anak yang berbadan gemuk, ada yang berwarna kulit kecoklatan, ada anak yang berkulit kuning langsat, ada anak yang berkerudung, masih banyak keberagaman lainnya. Meskipun keadaan setiap orang berbeda-beda, semua orang harus tetap hidup rukun. Semua harus dapat bekerja sama dan tolong-menolong. Ya, jadi walaupun teman-teman kita mempunyai fisik yang berbeda, rambut yang berbeda, semua kita harus saling menghargai. Karena dengan cara kalian menghargai sesama, kalian berarti sudah menciptakan hidup yang rukun. Oke, biar kita tambah latih lagi pengetahuan kita tentang keberagaman, sama-sama lihat di bawah ini adalah kata-kata yang tidak beraturan atau huruf yang tidak beraturan. Nah, kalian rapikan huruf tersebut menjadi sebuah kata. Di sana ada kata yang paling atas, nah, su.
ULR su. Di sini ada L dulu. Kira-kira kata apa? Apa? Ya, ini adalah kata untuk rambut. Apa, Nak? Lurus. Oke, kata yang kedua, kemgu. Diawali dengan G dan diakhiri dengan K. Kira-kira apa? Ini untuk badan. Apa? Ge, gemuk. Pintar. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kursu. Untuk badan juga. Kira-kira apa? Kursu. Ya, ku, kurus. Oke, lanjut lagi yang paling terakhir. EKR, tinggi. Kira-kira apa, Nak? Diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf G. Ini untuk rambut apa? Keriting. Oke. Keriting. Oke, pintar sekali anak-anak. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, Nak. Boleh kalian buka halaman 167. Nah, 167 kalian langsung lihat yang ayo menambah wawasan. Ya, kita baca sama-sama. Yang ayo menambah wawasan ini, Nak, yang bisa ditunjuk. Selain keragaman fisik, ada juga keragaman budaya. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat kebiasaan yang berbeda. Ada adat budaya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan masih banyak lagi. Meskipun adat dan budaya beraneka ragam, semua anak adalah anak yang istimewa. Seperti kalian, ada yang apa ya? Ada yang berkulit kuning langsat, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, itu kalian adalah tetap anak-anak yang istimewa. Tidak ada, oh dia rambutnya ikal, berarti dia bukan anak yang istimewa. Enggak begitu. Semua anak adalah anak yang istimewa. Nah, di sini kita belajar tentang macam-macam adat dan budaya. Setiap Jawa, Sumatera, Kalimantan itu mempunyai adat dan budaya yang berbeda-beda. Contohnya Bu Septi, kalian belajar PLBJ. Nah, di sana kan banyak adat-adat ya, Nak, ya. Kayak misalkan permainannya, lalu bajunya, baju adat Betawi itu seperti apa, lalu kalau bahasa Betawi itu seperti apa, Jawa seperti apa, rumahnya juga, rumahnya memiliki ciri-ciri khusus. Kalian kalau misalkan ingin membedakan rumah adat, misalkan rumah adat Jawa seperti apa, Sumatera seperti apa. Nah, di situ kalian menemui perbedaan. Di mana kalian bisa temukan? Boleh kalian berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di sana banyak rumah-rumah adat yang ada di seluruh Indonesia. Paham sampai sini, Nak? Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Bisa diterangkan hanya sekilas tentang macam-macam adat budaya ya, Nak. Sekarang yang kita baca, ayo berlatih, Nak. Menggali informasi tentang ciri-ciri individu di rumah. Adik-adik, kalian sudah belajar tentang keberagaman di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekolah, ada keragaman. Teman-temanmu memiliki ciri fisik yang berbeda. Yang tadi barusan kita bahas. Mereka juga memiliki sifat yang berbeda. Selain fisik, ada pula memiliki sifat yang berbeda. Mereka memiliki kegemaran dan kebiasaan yang berbeda. Berbagai perbedaan menimbulkan keragaman. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap gembira belajar bermain bersama. Di rumah juga ada keberagaman. Ada yang berbadan kurus, ada yang gemuk, ada yang rambutnya panjang, dan ada yang pendek. Ada yang kulitnya coklat dan ada yang kulitnya langsat. Meskipun berbeda-beda,
semua saling apa? Saling menghormati dan menyayangi. Tidak boleh menghina di sini ya. Tidak boleh mengejek. Kalian harus saling menghormati dan menghargai keberagaman fisik, keberagaman apa saja nak? Kesukaan atau kegemaran kalian ya. Nah, di sini ada gambar sayang. Ada gambar tuh, coba lihat. Di sini yang laki-laki, pojok kanan dia bertubuh gemuk. Di sampingnya ada yang agak kurus. Lalu di sampingnya lagi ini perempuan berambut lurus. Yang sampingnya ini berambut apa nak? Keriting. Ada lagi yang di sampingnya memakai jilbab. Lalu ini apa nak? Nah, ini juga rambutnya keriting. Lalu di samping ininya apa nak? Yang paling pojok berambut lurus ya. Oke. Di sini adalah keberagaman fisik yang tampak pada siswi sekolah dasar. Oke, lanjut lagi di bawahnya yang ayo menambah wawasan. Perbedaan yang ada di sekitar kita merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bersyukur dan keberagaman di sekitar kita. Kita harus dapat bertoleransi dengan perbedaan di sekitar kita. Rambut lurus, tubuh gemuk, tubuh kurus itu adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Nah, kalau sudah dikasih nikmat, apa yang kita lakukan? Seharusnya kita bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah. Kata Allah, jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatmu. Tapi jika kamu nggak bersyukur, sesungguhnya azabku lebih pedih. Anak-anak kelas 1B nih terutama, kalian apakah sering bersyukur? Hah? Harus nah. Siapa yang mau ditambah nikmatnya sama Allah? Siapa? Nah, pasti seluruh anak-anak kelas 1B ingin Allah menambahkan nikmatnya kepadanya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau sekarang itu adalah perbedaan atau keberagaman yang ada di keluarga. Tadi kita sudah belajar yang di sekolah. Nah, sekarang kita belajar yang ada di keluarga. Oke, sekarang nah, kamu baca yang ayo membaca, kita baca sama-sama. Membuat kerajinan dari bahan tumbuhan di sekitar. Amati keluarga Rasti pada gambar berikut. Keluarga Rasti berjumlahnya 4 orang. Ada ayah, ibu, Bayu, dan Rasti. Mereka mempunyai kegemaran berbeda. Kegemaran itu kesukaan yang berbeda-beda. Ayah Rasti dia suka membaca. Ibu Rasti senang menjahit. Bayu senang bermain bola. Rasti senang membuat kerajinan tangan. Rasti senang membuat kerajinan tangan. Di sekolah Rasti mendapat tugas membuat kerajinan kolase. Kolase itu apa? Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi. Septi ulang. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan seperti kain, kaca, kayu, daun, logam, dan sebagainya. Kerajinan kolase dapat dibuat dari bahan alam di sekitar, misalnya daun kering, bunga kering, biji-bijian. Daun kering dapat dimanfaatkan menjadi apa? Kerajinan kolase yang cantik. Nah, dari bacaan di sini kita dapat melihat perbedaan kegemaran keluarganya Rasti. Apakah walaupun mereka berbeda kegemaran mereka,
mengejek atau mereka bertengkar dalam keluarganya. Tidak, mereka tetap menghargai kegemaran masing-masing. Ya, tadi juga kalian belajar tentang kolase. Kolase itu adalah apa, nak? Karya seni rupa dua dimensi. Nanti boleh nanti Bu Septi beri tugas membuat kolase. Nah, bagaimana cara-cara membuat atau langkah-langkah membuat kolase dari daun kering? Yang pertama, carilah daun kering yang tipis. Pilihlah yang bentuknya bagus, jadi bentuknya masih utuh, tidak ada yang robek ya. Lalu yang kedua, buatlah pola gambar pada kertas tebal. Kenapa harus kertas tebal? Karena kan kolase itu nanti akan daunnya itu akan diberi lem, jadi biar tidak cepat sobek atau tidak cepat apa ya, nak, melewat basah ya. Yang ketiga, tempelkan daun-daun kering pada pola gambar yang telah dibuat. Jika kurang pas, kalian dapat mengguntingnya dan merapikan bentuknya. Jika bentuknya sudah pas, rekatkan dengan lem. Ya, jadi kolase itu harus pakai lem karena sistemnya dia menempelkan sesuatu ke kertas. Lakukan cara tersebut sampai semua pola gambar tertutup daun. Jika sudah selesai, berilah bingkai. Pasanglah sebagai hiasan dinding. Jadi kenapa diberi bingkai? Agar tidak cepat rusak. Kalau misalkan tidak dibingkai, nanti kan bisa sobek, bisa tercecer. Makanya itu gunanya dibuat bingkai. Oke. Nah, contohnya kayak gini nih. Biasanya, nah, di sini adalah kolase dengan apa? Dengan daun. Maaf, dengan daun, dengan bahan alam. Nah, di sini dia membuat ikan, ada burung, atau menjadi seperti tanaman atau tumbuhan. Lagi, kita ke pembelajaran 2. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama itu mengenali kosakata tentang permainan, yang kedua mempraktikkan sikap berjalan lentur dan seimbang. Sikap-sikap yang dikembangkan, yang pertama rasa ingin tahu, yang kedua disiplin. Nah, sekarang kita langsung ke mengenali kosakata tentang permainannya, nak ya. Perhatikan gambar berikut. Saat istirahat, semua murid keluar kelas. Mereka bermain di halaman sekolah. Banyak permainan yang mereka mainkan. Ada yang bermain lompat tali, ada petak umpet, ada yang kejar-kejaran, dan ada juga yang bermain meniti bambu. Kesukaan mereka tetap berbeda-beda, tetapi mereka tetap bermain dengan gembira. Mereka adalah anak hebat, anak istimewa seperti kelas 1B. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini terdapat perbedaan kan ya, Nak ya. Contohnya misalkan namanya Fulan. Fulan mau bermain petak umpet, tetapi Sinta mau bermainnya titian bambu ya atau meniti bambu. Apakah mereka bertengkar karena tidak sama yang permainan yang mereka inginkan? Tidak. Mereka tetap bermain bersama walaupun memiliki kegemaran yang berbeda. Nah, kita sekarang bermain kartu atau kita mengucap beri tanda centang pada kata yang termasuk permainan. Tadi kan sudah disebutkan ya macam-macam permainan dan berilah tanda silang pada kata yang bukan permainan. Oke, sekarang ayunan. Ya atau tidak? Ya, jadi checklist. Nah, sambil di checklist boleh sayang ya. Yang kedua, baris berbaris. Ya atau tidak sayang? Tidak. Baris berbaris adalah bukan yang termasuk permainan. Berjalan? Tidak. Jungkat jungkit. Ya, jungkat jungkit ya yang ada di taman. Kejar-kejaran? Ya atau tidak? Ya, permainan. Kelereng? Ya atau tidak? Ya. Makan? Kira-kira iya atau tidak? Tidak. Petak umpet.
Ya. Meniti bambu. Ya. Tidur. Tidak. Upacara. Tidak. Hula hoop yang bulat itu ya, Nak ya? Yang iya atau tidak? Ya. Oke, paham sampai sini? Nah, perhatikan gambar berikut, tulis nama permainannya. Nah, di sini nanti kalian Bu Septi jadikan tugas. Ini permainan apa? Yang ini permainan apa? Nanti boleh kamu tanya ayah dan bunda. Ya. Oke, lanjut lagi. Mempraktikkan sikap berjalan lentur dan seimbang. Lihatlah permainan ini. Apa permainan ini di daerahmu tadi apa yang sudah kita bahas? Ya, permainan ini disebutnya titian bambu. Apakah ada di sekolahmu ada alat untuk bermain titian bambu? Selain itu, ada juga alat yang terbuat dari kayu. Jika tidak ada, batu bata pun bisa disusun menjadi alat untuk bermain titian. Untuk sementara sekolah kita nggak ada ya, Nak ya, permainan titian bambu. Adanya lampu kapal, itu ada di sekolah kita. Ya, oke, permainan titian bambu ini apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk apa? Melenturkan dan menjaga keseimbangan. Kalau misalkan nggak seimbang, apakah dia akan terjatuh atau tidak? Ya, kalau badan kita tidak seimbang, maka tubuh kita akan jatuh. Paham sampai sini anak-anak? Alhamdulillah. Oke. Pembelajaran kita hari ini Bu Seti cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak kelas 1B tetap semangat, tetap eh, berkemauan untuk belajar ya Nah ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Seti. Bu Seti cukupkan dengan membaca hamdalah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok anak-anak.